Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dalam kingdom Plantae, khususnya divisio Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-ciri dari divisio ini antara lain memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, memiliki bunga sehingga disebut tanaman berbunga atau Anthophyta. Bunga memiliki benang sari yang dapat menghasilkan kelamin jantan dan memiliki putik yang dapat menghasilkan kelamin betina. Bila kelamin jantan dan kelamin betina bertemu, akan membentuk suatu sigot yang nantinya akan menjadi bakal tumbuhan baru yang disebut juga embrio atau lembaga. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan berbiji ini atau Spermatophyta ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau disebut juga gymnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau disebut juga angiosperme. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme. Ciri-cirinya tidak memiliki bunga yang sesungguhnya seperti yang biasa kita lihat. Alat perkembangbiakannya terdapat pada bagian yang disebut runjung atau kerucut atau disebut juga strobilus, yaitu bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga, sehingga bijinya dapat terlihat dari luar karena biji tidak terbungkus oleh daun buah. Contohnya melinjo, pakis haji, pinus, dan ginkgo. Yang berikut, tumbuhan berbiji tertutup atau disebut angiosperme. Ciri yang pertama yaitu banyak terdapat di hampir semua permukaan bumi, dari yang kecil dan menjalar, semak, perdu, hingga pohon. Ciri yang kedua, berbiji terbungkus oleh daun buah atau buah, sehingga disebut berbiji tertutup. Yang ketiga, memiliki bunga sesungguhnya, seperti yang kita kenal. Yang keempat, biji tumbuhan ini ada yang berkeping dua dan ada yang berkeping satu. Yang berkeping dua disebut tumbuhan dicotyledon, yang berkeping satu disebut tumbuhan monocotyledon. Apa perbedaannya? Berikut kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari segi bijinya dapat kalian lihat pada tumbuhan dicotyl terdapat dua lembaga, ada terpecah terbagi dua. Sedangkan pada monocotyl hanya terdapat satu cotyledon. Dari segi daun, pada tumbuhan dicotyl pertulangan daunnya menyirip atau menjadi. Sedangkan pada tumbuhan monocotyl pertulangan daunnya sejajar dan melengkung. Dari segi kambium, pada tumbuhan dicotyl, kambium ada. Berkas pengangkut berbentuk melingkar. Sedangkan pada tumbuhan monocotyl, kambiumnya tidak ada dan berkas pengangkut tersebar. Dari segi bunga, pada tumbuhan dicotyl, bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5.
Sedangkan pada monokotil, bagian bunga kelipatan 3. Dari segi akarnya, tanaman dikotil, akarnya adalah akar tunggang, sedangkan pada tanaman monokotil, akarnya adalah akar serabut. Berikut tumbuhan berkeping 2 atau dikotiledon. Kita bahas yang pertama. Pada tumbuhan berkeping 2 atau dikotiledon ini terbagi lagi atas beberapa suku lagi. Kita bahas satu persatu. Suku yang pertama, suku getah-getahan atau Euphorbiaceae. Ciri-cirinya batang bergetah, tulang daun menjari, buah kendaga. Buah kendaga ini yaitu memiliki 3 ruang dan dalam satu ruang terdapat 1 biji. Contohnya singkong, karet, jarak, puring, dan lain-lain. Berikutnya, suku terung-terungan atau disebut juga Solanaceae. Ciri-cirinya umumnya berupa semak. Semak berarti tidak tinggi. Bunga berbentuk terompet atau bintang. Mahkota 5 helai dan saling melekat. Benang sari 5 buah dan putik 1. Contohnya lombok, tomat, terung-terungan. Berikut suku jambu-jambuan atau disebut juga Myrtaceae. Ciri-cirinya umumnya berupa perdu atau tanaman pendek dan ada juga pohon berkayu. Mahkota bunga kecil, benang sarinya banyak, sedangkan putik hanya 1. Contohnya jambu biji, jambu air, jambu bol, dan lain-lain. Berikutnya, suku kacang-kacangan atau disebut Papilionaceae. Ciri-cirinya, bunga berbentuk kupu-kupu, memiliki buah polong, dan di setiap buah terdapat ruang-ruang, dan dalam satu ruang terdapat 1 biji. Berupa pohon, perdu, atau tanaman merambat. Contohnya kacang panjang, kacang buncis, kacang tanah, petai, dan lain-lain. Yang berikut, suku komposit atau Compositae. Ciri-cirinya memiliki bunga majemuk. Yang disebut bunga majemuk berarti ada 2 macam bunga, ada banyak bunganya, tapi ada 2 macam, bunga tepi dan bunga tabung. Jumlahnya banyak. Bunga tabung yaitu bunga yang memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga tepi tidak memiliki putik dan benang sari, hanya perhiasan saja. Contohnya adalah bunga matahari, bunga krisan, bunga aster, dan lain-lain. Yang berikut, suku kapas-kapasan atau disebut juga Malvaceae. Ciri-cirinya berupa semak atau perdu, mahkota bunganya 5 dan saling melekat. Contohnya kapas-kapasan, kembang sepatu, waru, Kamboja, dan lain-lain. Sekarang, tumbuhan berkeping 1. Tumbuhan berkeping 1 juga terbagi atas beberapa suku. Antara lain, yang pertama, suku pisang-pisangan atau disebut juga Musaceae. Ciri-cirinya memiliki batang semu. Yang dimaksud dengan batang semu, batangnya terdiri atas pelepah-pelepah daun yang saling membungkus.
membentuk satu batang. Sementara batang utamanya ada pada pangkal, tempat keluarnya tunas baru. Tulang daun menyirip. Contohnya pisang Manila, pisang Ambon, pisang tanduk, dan lain sebagainya. Berikut suku pinang-pinangan atau disebut juga palme. Ciri-cirinya umumnya tumbuhan berkayu, tidak bercabang, tumbuh tegak. Pada batang terdapat bekas daun berbentuk cincin. Jadi kita bisa amati ada berapa daun sebelumnya. Jadi ada pada batangnya. Memiliki buah batu. Yang dimaksud dengan buah batu yaitu pada lapisan dalamnya keras dan tebal. Contohnya kelapa, pinang, aren, dan lain sebagainya. Berikut suku rumput-rumputan atau Gramineae. Ciri-cirinya batang bisa berbentuk silindris, bisa pipih atau persegi. Ada yang persegi 3, ada yang persegi 4. Ya. Kemudian batang pada bagian tengahnya biasanya berongga. Daun berbentuk pita, tulang daunnya sejajar. Contohnya jagung, padi, rumput gajah, rumput teki, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah suku jahe-jahean atau Singiberaceae. Ciri-cirinya memiliki risom. Apa itu risom? Risom yaitu batang yang menjalar di dalam tanah. Menjalar di dalam tanah yang dapat mengeluarkan tunas. Pada batang memiliki pelepah daun. Ya, jadi ada pelepah daun yang melekat pada batang itu dan ada juga yang muncul ke permukaan. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah suku anggrek-angrekan atau disebut Orchidaceae. Ciri-cirinya pada pangkal batangnya membesar, membentuk umbi. Daun bertepi rata dan tebal. Contohnya anggrek bulan, anggrek vanda, dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Tugas yang akan kalian kerjakan bisa kalian lihat dalam Google Classroom. Dan pada pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang Kingdom Animalia. Oke, selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat.